Bila hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini menjadi kerinduan kami, Tuhan Yesus, untuk kami sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini menjadi setiap kerinduan kami, ya Tuhan. Kami mau menjadi seperti itu. Kami memiliki karakter seperti karakter-Mu, ya Tuhan Yesus, yang penuh kasih. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ajar setiap kami lewat renungan hari ini. Bentuk setiap kami seperti bejana yang Tuhan mau kehendaki Engkau bentuk seperti itu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan memiliki karakter Kristus. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-29. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Setiap orang Kristen dipanggil untuk memiliki karakter Kristus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Ayat di atas menjadi landasan bagi kita untuk memahami pentingnya mengadopsi karakter Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Melalui iman dan pembaharuan karakter, kita dapat mencerminkan kasih dan kebaikan Kristus kepada dunia. Iman merupakan fondasi dari kehidupan Kristen. Iman yang hidup membawa perubahan nyata dalam karakter kita. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2 menegaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Proses pembaharuan ini tidak instan, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen dan kerendahan hati. Kita diajak untuk belajar dari Yesus, yang meskipun memiliki kuasa dan kemuliaan, tetap memilih untuk hidup dengan rendah hati dan melayani. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memiliki karakter Kristus, yang pertama membangun iman melalui doa dan firman. Mengembangkan kebiasaan doa yang intim dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, menghidupi kasih dan kerendahan hati, melayani sesama dengan kasih tanpa pamrih, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Lalu yang ketiga, mengikuti teladan Kristus, meneladani kehidupan Yesus yang penuh dengan kasih dan pengampunan, berusaha untuk tidak menghakimi, tetapi memberi ruang bagi pertobatan dan pembaharuan. Dalam konteks saat ini,
kita bisa melihat banyak contoh tentang bagaimana karakter Kristus dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan terlibat dalam pelayanan sosial di tengah masyarakat. Misalnya menjadi sukarelawan di panti asuhan atau rumah sakit, memberikan bantuan kepada mereka yang terkena bencana, atau sekedar memberikan waktu dan perhatian kepada orang-orang yang merasa kesepian dan terabaikan. Sebagai seorang yang pernah menganiaya gereja, Paulus mengalami transformasi luar biasa setelah bertemu dengan Kristus. Iman dan pembaharuan karakternya terlihat dari bagaimana ia berjuang menyebarkan Injil dengan penuh kasih dan kerendahan hati di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Contoh lain dikenal sebagai simbol kasih dan pelayanan kepada yang paling miskin dan tersingkir dari Kalkuta, India. Bunda Teresa menunjukkan bagaimana iman dapat mengubah karakter seseorang menjadi cerminan kasih Kristus. Dalam kehidupan sehari-harinya, ia hidup dengan sederhana dan melayani tanpa pamrih, persis seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ketika kita mempelajari kitab Matius 11 ayat 28 sampai 29 secara mendalam, maka kita akan menemukan hal-hal baru terkait iman dan pembaharuan karakter orang Kristen, yaitu yang pertama, panggilan untuk datang kepada Yesus di dalam ayat yang ke-28. Ayat ini dimulai dengan undangan terbuka dari Yesus kepada semua orang yang merasa letih lesu dan berbeban berat. Beban yang dimaksud di sini dapat meliputi beban dosa, tekanan hidup, dan tuntunan hukum Taurat yang berat. Yesus menawarkan kelegaan kepada mereka yang datang kepadanya. Ini menegaskan bahwa iman kepada Yesus adalah langkah pertama untuk menerima kelegaan sejati. Kelegaan yang diberikan oleh Yesus tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, memberikan kedamaian dan ketenangan jiwa. Lalu yang kedua, pikulah kuk yang kupasang dalam ayat 29a. Dalam konteks zaman Yesus, kuk adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan binatang kerja, seperti lembu. Yesus mengajak kita untuk memikul kuk yang ia pasang, yang berarti menerima ajaran dan tuntunannya. Kuk ini bukan beban yang memberatkan, tetapi suatu panggilan untuk hidup dalam ketundukan dan ketaatan kepada kehendak Allah. Melalui ini, kita belajar dari Yesus yang adalah guru kita. Lalu yang ketiga, belajarlah padaku dalam ayat 29b. Yesus mengajak kita untuk belajar darinya, karena ia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah dua karakter penting yang perlu dimiliki setiap orang Kristen. Belajar dari Yesus berarti meneladani kehidupannya, bagaimana ia hidup dalam ketaatan penuh kepada Bapa dan dalam kasih-Nya yang tulus kepada sesama. Ini menekankan pentingnya pembaharuan karakter melalui proses belajar dan meneladani Kristus. Yang keempat, mendapatkan ketenangan jiwa dalam ayat 29c. Hasil dari datang kepada Yesus, memikul kuknya, dan belajar darinya adalah ketenangan jiwa. Ketenangan ini adalah buah dari iman yang sejati dan hidup yang diubahkan oleh Kristus. Pembaharuan karakter melalui iman kepada Yesus membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Refleksi kita pada hari ini, apakah kita sudah menunjukkan kasih dan kerendahan hati dalam hubungan kita dengan sesama? Memulai iman yang teguh dan pembaruan karakter yang terus-menerus, kita bisa menjadi saksi Kristus yang hidup di dunia ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pertemuan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami memiliki karakter seperti Engkau Tuhan. Karakter yang lemah lembut Tuhan, dan saling mengasihi kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan hari ini. Biarlah selalu merema di kehidupan kami. Tuhan selalu pimpin langkah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi perenungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.